Halo teman-teman dan adik-adik sekalian dimanapun kalian berada, terlebih di Keuskupan Manokwari Sorong. Apa kabar adik-adik semua? Saya harap semuanya sehat-sehat dan baik-baik selalu. Salam misioner. Jumpa lagi dengan kami di minggu biasa yang baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Halo teman-teman dan adik-adik, sebelum kita mulai kegiatan kita pada hari ini, mari kita awali dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas nafas kehidupan yang Kau berikan kepada kami. Sekarang kami akan melakukan kegiatan kami. Berkatlah kegiatan ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya, sehingga dapat memberikan dampak positif bagi semuanya. Ya Tuhan, inilah doa dan permohonan kami dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Adik-adik dimanapun kalian berada, dalam minggu biasa yang ke-22 hari ini, kita akan mendalami bacaan kitab suci yang diambil dari Injil Matius bab 16 ayat 21 sampai dengan 27. Mari kita dengarkan bersama. Injil Matius bab 16 ayat 21 sampai dengan 27. Pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikuti Yesus. Sejak waktu itu, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa Engkau." Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah manusia." Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab Anak Manusia datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu, Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya." Demikianlah Injil Tuhan. Adik-adik sekalian, dalam kehidupan adik-adik, pastinya adik-adik mempunyai banyak keinginan. Keinginan sering juga diartikan seperti kalian mempunyai sebuah cita-cita. Nah, tapi harus ingat bahwa dalam setiap keinginan kita diatur oleh berbagai aturan. Nah, atau yang biasanya disebut juga dengan syarat-syarat. Nah, seringkali adik-adik memberikan syarat kepada orang tua. Misalnya, saya mau membantu ibu mengepel atau membantu ibu mencuci piring.
tapi ada syaratnya. Misalnya syaratnya adalah yang seperti harus memberikan saya uang misalnya, atau syaratnya bahwa saya mau ulang tahun saya dibuat yang meriah, tapi nantinya bahwa saya akan rajin belajar. Nah, syarat-syarat yang seperti itu sering kita temukan dalam kehidupan adik-adik semua. Bacaan kitab suci yang tadi kita dengarkan, ya, di situ mengisahkan tentang bagaimana Yesus memberitahu tentang penderitaannya dan syarat-syarat mengikuti Yesus. Nah, kita melihat pada tentang syarat mengikuti Yesus. Dalam bacaan Injil tadi dikatakan bahwa syarat untuk mengikuti Yesus yang pertama adalah harus menyangkal diri. Yang kedua, nah, dan yang ketiga barulah mengikuti Yesus. Nah, dalam bulan kitab suci nasional nanti di bulan September ini, gereja mengusung sebuah tema yang besar, yakni mewartakan kabar baik di tengah krisis iman dan identitas. Berbicara tentang iman, pastinya kita semua mempunyai iman yang sama, yakni kepada Kristus. Nah, kalau tentang identitas, maka kita lihat lagi tentang identitas kita sebagai seorang Kristen dan terlebih khusus lagi sebagai seorang Katolik. Kalau kita menamakan diri kita adalah orang Kristen, maka identitas kita adalah terletak pada Kristus. Maka kita adalah pengikut Kristus. Nah, itulah iman dan kepercayaan kita. Nah, seiring dengan itu, maka lihatlah kembali pada identitas kita sebagai seorang Kristen, khususnya sebagai seorang Katolik. Ibu tertarik dengan sebuah lagu yang demikian. Aku bangga jadi anak Katolik, penuh kasih berdoa bagi teman, penuh kasih berderma bagi teman, kurban kesaksian akan kulakukan. Bangga, bangga jadi anak Katolik, bangga, bangga jadi anak Katolik, bangga, bangga jadi anak Katolik, kurban kesaksian akan kulakukan. Nah, adik-adik semua, lagu tadi sebenarnya mau mencerminkan akan identitas kita, terlebih lagi identitas adik-adik sebagai seorang anak Katolik. Tadi dalam Injil dikatakan bahwa ada syarat dalam mengikuti Yesus. Nah, kita lihat sekarang satu persatu adik-adik. Yang pertama adalah menyangkal diri. Nah, menyangkal diri itu berarti bahwa kita harus melepaskan semua sikap kita yang ego dan berbagai keinginan-keinginan atau sifat-sifat kita yang buruk. Misalnya, kalau adik-adik mungkin biasanya sering melawan orang tua, ya, meminta uang jajan yang lebih, ya, sering juga melawan untuk kakak di rumah dan lain sebagainya. Nah, yang kedua adalah memikul salib. Memikul salib berarti berharap bahwa kita memiliki sikap berbuat baik, sudah berbuat yang jujur, tetapi toh masih juga disalahkan. Nah, dan kalau sudah seperti itu, seringkali malah mulailah kita untuk melawan. Saya benar, saya tidak salah, dan lain sebagainya. Nah, maka membutuhkan sifat penyangkalan diri. Kita dengan penuh kerendahan hati bisa untuk bersabar dan mengalah untuk yang terbaik. Nah, jika kita sudah menyangkal diri, kita sudah memikul salib, ya, maka yang berikut kita akan bisa untuk mengikuti Yesus. Mengikuti Yesus bukan berarti kita hanya diam, tenang saja adik-adik. Ingat, ya, bahwa sebagai anak misioner kita memiliki semangat 2D, 2K. Doa, derma, kurban, dan kesaksian. Lakukanlah itu dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai bukti bahwa saya seorang Kristen, saya sebagai seorang Katolik,
saya mau mengikuti Yesus. Dengan cara berdoa, adik-adik bisa saja untuk berdoa bagi misalnya saat ini lagi dalam situasi adanya banyak korban ya karena virus corona ya, pemerintah kita mungkin sedang kesusahan karena begitu banyak tugas dan tanggung jawab yang harus dokter, para medis yang bekerja dengan susah payah untuk menyembuhkan mereka yang sedang sakit. Ada begitu banyak orang yang menderita ya karena kehilangan pekerjaan ya dan lain sebagainya. Adik-adik di rumah pun dalam situasi seperti ini pastinya sulit juga untuk belajar. Maka kita sama-sama berdoa, semoga situasi yang ada ini cepatlah berlalu sehingga kehidupan kita boleh kembali normal seperti biasanya. Nah, kemudian dengan memikul salib. Ya, sebagai anak sekami ada kurban, ya, ada derma yang bisa untuk kita berikan. Dan marilah kita bersama-sama untuk memberikan kesaksian dimanapun kita berada bahwa identitas saya adalah sebagai seorang anak misioner. Saya berdoa, derma, berkurban, dan memberikan kesaksian. Nah, dalam bulan Kitab Suci Nasional kali ini, gereja sebuah tema besar, yakni mewartakan kabar baik di tengah krisis iman dan identitas. Seringkali dalam kehidupan kita, bahkan ada juga banyak orang yang mulai krisis dalam iman, kurang percaya terhadap adanya Tuhan, ya, mulailah kita kurang berdoa, apalagi sekarang dengan tidak adanya perayaan Ekaristi. Nah, kita mempunyai, jangan sampai hal itu membuat relasi kita dengan Tuhan menjadi berkurang. Dan juga jangan lupa bahwa identitas kita sebagai anak misioner kiranya semakin terus untuk kita tingkatkan. Ya, doa, derma, kurban, dan kesaksian. Lakukanlah itu sebagai syaratmu untuk mengikuti Yesus. Semoga silakan di rumah adik-adik bersama keluarga membaca kitab suci, mendalami bersama, boleh dengan bentuk permainan atau hal-hal yang menarik, tetapi untuk menggali entah itu tokoh dalam kitab suci ataupun juga sabda Tuhan bagi kita semua. Demikian, semoga membantu adik-adik semua, baik yang di Keuskupan Manokwari Sorong maupun keuskupan lain, dan juga di rumah kalian masing-masing. Baik adik-adik, untuk aktivitas kita, karena kita akan memasuki BKSN, yaitu Bulan Kitab Suci Nasional dalam Gereja Katolik, maka aktivitas misioner kita akan bermain, namanya bermain gici-gici. Tetapi permainan kita itu tidak kemudian adik-adik melangkah begitu saja. Aturan dasar permainannya, adik-adik melemparkan dulu dadu ini. Nah, adik-adik akan bisa memulai permainan kalau dalam lemparan itu memperoleh mata dadu yang berjumlah 6. Maka adik-adik akan bisa memulai. Ketika dapat 6, itu juga tidak otomatis adik-adik langsung melangkah ke kotak 6. Begitu adik-adik lemparan pertama dapat mata dadu dengan jumlah 6, maka adik-adik diberi kesempatan melempar lagi sekali. Nah, nanti keluar mata dadu yang keberapa. Kalau dapat mata dadu keempat atau ketiga atau mata dadu 5 atau 1, berarti adik-adik akan melompat
peta sesuai jumlah mata dadu yang didapat. Kalau itu 1 berarti di kotak pertama. Nah, di setiap kotak itu ada kertas. Maka adik-adik ambillah kertas itu, lalu baca pertanyaannya. Nah, adik-adik jawab. Adik-adik jawab pertanyaan itu. Kalau tidak, ya, nanti akan berurut. Tapi kalau dalam lemparan berikut adik-adik habis melemparkan dadu dapat mata dadu 6, lalu lemparan kedua dapat mata dadu lagi 6, kalau adik-adik ambil kotak yang ke-6, itu adik-adik masih punya kesempatan lagi untuk melemparkan. Tapi kalau hanya 2 di bawah 6, nah cukup lemparan itu dan akan berganti ke yang lain. Terkait aturan dasar ini, adik-adik jelas? Jelas. Oke, permainan bisa kita mulai? Bisa. Nah, untuk menentukan, silakan adik-adik untuk home timpa menentukan siapa yang menjadi urutan pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Hobi Melayu gambreng, gambreng, gambreng. Hobi Melayu gambreng. Siapa yang dapat urutan pertama? Ganti urutan kedua karena dia dapat mata yang mata 4. Oke, sekarang silakan melemparkan 4 di kotak 4. Siapakah seorang Farisi, pemimpin agama Yahudi yang datang pada Yesus pada waktu malam? Dalam percakapannya dengan Yesus, ia bertanya, bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Siapa lagi ya? Hitungan ketiga dari bukan 0. 1, 2, 3. Ya, nilai 0 untuk Carlos. Sekarang suster akan Keluar, suster. Kamu keluar. Itu kembalikan ke suster. Silakan yang ke. Oke, lempar sekali lagi. 1. Siapakah paus pertama? 1 Petrus. Oke, 100 untuk Livia. Ini keluar dulu. Keluar. Karena cuma dapat 1. Kemudian urutan. Ini orang tahu. Apa kepanjangan RP untuk pastor religius? Referendum pater. Salah. Kok referendum toh? Halo. Not what you Oke, sekarang Yes. don't buat saya. Jangan 6 lagi. Kalau sudah bisa mulai karena kan tadi dia Dapat sudah 6 lagi.
sudah sekarang kamu jalan Oh, 6 kasus deh. Iya, betul. 1. Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya. Siapakah rasul yang dimaksud oleh Yesus? Bartolomeus atau Nathaniel? Bukan Nathaniel. Nathanael. Oke. 100 tuh Carlos. Oke. 5. 5. Bisa tidak tahu nih. Sebutkan Injil sinoptik. Matius, Markus, Lukas. Oke. Sudah. Yuni sudah berapa kali? Sudah 2. Permainan itu berarti nilai tertinggi diperoleh Livia, baru kedua Carlos. Yang dua dapat nilai 0. Oke, adik-adik, nanti selama bulan kitab suci nasional, ya silakan di rumah adik-adik bersama keluarga membaca kitab suci, mendalami bersama. Boleh dengan bentuk permainan atau hal-hal yang menarik, tetapi untuk menggali entah itu tokoh dalam kitab suci ataupun juga sabda Tuhan bagi kita semua. Demikian, semoga membantu adik-adik semua. Mari adik-adik, dengan berakhirnya kegiatan kita pada hari ini, mari kita akhiri dengan doa. Dan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas bimbingan-Mu dari awal kegiatan kami hingga sekarang telah berakhir. Ya Tuhan, semoga kegiatan kami pada hari ini dapat memberikan dampak positif dan bermanfaat bagi semua orang. Ya Tuhan, inilah doa dan permohonan kami lewat perantaraan Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Siapkan hatimu hai kawan, berjalan dalam satu iman, bergandeng tangan kita meraih harapan. Sukacita yang gembira, wartakan sabda dan kasih-Nya, mencintai Yesus sang idola utama. Tak perlu kau ragu, so pasti Tuhan sertamu, sahabat dan saudara, kamu dan dia, sekami itu kita. Doa, derma dan kurban, serta kesaksian, itu semangat kita dalam gerak jadi misionarisnya.